Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya saham Fuji. Saham yang hari ini naik 24% ya, 24% lebih, hampir arah ya. Saham ini naik hampir arah. Nah, kita akan analisa ya bagaimana fundamentalnya, apakah kenaikannya itu masih akan berlanjut ataukah akan baik lagi ya, turun. Oke, sebelum pembahasan kita disclaimer dulu ya, bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita akan bahas saham Fuji ya, yang naiknya luar biasa hari ini. Oke, hari ini naik ya sekitar 2%. Kemarin ya sebelumnya tuh naik sekitar 28 ya. Artinya kalau kita lihat ya, 17 Februari sampai saat ini itu sudah naik sekitar 45% ya. Nah, apakah masih lanjut? Sebenarnya ini saham Fuji ini masih ada banyak ya. Kalau kita lihat dari low-nya sini ya, atau dari close-nya hari ini ke sini tuh masih ada sekitar 160 ya. Kalau ke high-nya ini masih ada sekitar 200%. Nah, itu ya. Apakah nanti menuju ke sana ya, kita nggak tahu, cuma kita akan coba lihat ya secara fundamentalnya seperti apa. Nah, kita akan coba lihat untuk historicalnya emiten ini seperti apa ya. Oke, kita lihat untuk fundamentalnya dulu. Nah, ini baru keluar ya per 10 Maret ya, LK nya keluar. Ini berarti tahunannya ya, annualnya atau kuartal keempatnya ya. Kita lihat dulu ya untuk laporan keuangannya dulu. Sebenarnya kita lihat ya saham Fuji ya. Kalau kita lihat Fuji ini mempunyai aset sekitar 162 ya. Kalau kita bandingkan secara year to year memang naik ya, dari 153 naik ke 162 miliar ya. Ini sebenarnya nggak gede-gede amat ya perusahaan ini, kecil karena nggak ada 1 T guys ya, kecil ya, termasuk kecil. Nah, kita lihat ya untuk liabilitasnya sekitar 5 miliar, kecil banget ya liabilitasnya, ini kecil berarti ya, hampir setengah persen ya, 0,5% lah ya, 5%an lah ya. Ini kalau kita lihat dari kalau kita bandingkan dengan asetnya ya, jadi ini kuitasnya masih sekitar 157 miliar ya, ini untuk segi kuitasnya. Nah, kita lihat juga ya untuk penghasilannya seperti apa, apakah naik ya atau turun kalau kita bandingkan secara year to year. Nah, untuk pendapatan, ini sekitar 18 miliar ya. Kalau kita bandingkan year to year memang naik ya, dari sebelumnya 15 ya, 15 miliar naik ke 18 ya. Tapi kita lihat ya untuk bebannya juga naik ya, 2 kali lipatnya ini ya. Dari sebelumnya 4,5 naik ke 8,4 ya, tapi sama aja ya, 18 miliar untuk ininya, tapi bebannya juga naik ya, 2 kalinya bahkan ya. Nah, jadi untuk labanya sekitar 7,9 miliar ya. Kalau kita bandingkan secara year ini turun ya, dari sebelumnya 9,2 turun ke 79 ya. Nah, ini untuk laba dasarnya sekitar 6,39. Kalau kita bandingkan sebelumnya itu 7,08 ya, jadi turun sekitar satu poin ya, 1 poin kurang lah ya untuk labanya. Untuk cash flow-nya ini 91 ya. Nah, ini 91 sekitar 41 guys, 41 ya, 41 miliar. Kalau kita bandingkan sebelumnya ini naik ya, sebelumnya 7,7 miliar naik ke 41 miliar. Yang terbanyak ini pendapatan bunga ya, transaksi pembiayaan ini sekitar 190 miliar ya. Nah, ada penurunan dari ini ya, transaksi pembiayaan ini turun ya, hampir separuh lebih ya penurunannya. Nah, ini menyebabkan cash flow-nya naik ya, dari sebelumnya 7,7 naik ke 41 miliar ya. Oke, fundamental seperti itu ya. Ya cukup sehat ya, walaupun ini emiten kecil guys ya. Nah, kita akan lihat ya dari sisi sini ya, apakah price-nya ini tumbuh enggak. Nah, ini penting ya. Biasanya satu lihat juga ini ya,
untuk shareholdernya. Nah ini nambah ya, shareholdernya udah mulai nambah dari sebelumnya nih. Februari ini nambah sekitar 162, sebelumnya turun ya waktu Oktober, November, kita ya Oktober November catnya kayak apa ya, Desember yang banyak turun ya. Tapi waktu turunan ini banyak ya, waktu posisi ini ya, sini tuh waktu posisi ini itu udah banyak yang keluar. Setelah Desember ini turun ya, turun sampai Januari. Kita lihat ya, Desember Januari ini nambah guys ya, posisi nambah. Februari juga nambah, jadi waktu kesini itu banyak yang nambah, setelah itu naik ya. Nah, oke, belum ada pengurangan ya, bahkan naik ya untuk sisi shareholdernya ya, sepertinya kurang begitu bagus. Cuma kalau kita lihat nih ya, dari sebelumnya itu 596 sudah naik ke 5851 ya. Apakah masih lanjut? Nah, di sini ada juga Carnick ya, ternyata ada Carnick juga. Nah, apakah nanti ini mau dijual? Kita nggak tahu ya, kita lihat aja dulu. Oke, dari segi kita dulu ya untuk di sini Fuji ya. Kita mau lihat pertumbuhannya, IPS-nya kayak apa gitu ya. Insit income statement dulu. Nah, kita lihat untuk IPS-nya ini. Nah, ini ya. Sebenarnya ya naik turun ya emiten ini ya. Yang terbaik itu 2001 kuartal 1 ya, ini paling bagus. Cuma sebentar, ini tak bikin annual ya, karena udah keluar kuartal 4-nya. Nah, ini memang yang bagus kemarin ya, kemarin bagus, cukup bagus ya. 2001 cukup bagus, ternyata belum kerekap ya. Di Stockbit belum update ternyata guys ya. Masih kuartal 3 ya. Di sini sudah keluar ya kuartal 4, memang baru hari ini ya, jadi belum terupdate. Oke, kita lihat ya dari sini. Ini ya, memang naik turun. Yang terbagus itu kuartal pertama bagus, kuartal kedua ini saya ini turun lagi ya. Nah, seperti itu ya, memang naik turun ya. Nah, untuk pendapatannya sama ya, naik turun juga. Rata-rata masih stuck ya, masih ini ya, belum ada signifikan yang kenaikan. Oke, untuk fundamental ya seperti itu guys ya, sebenarnya ya baik-baik saja, cuma ini emiten kecil ya nanti. Oke, kita lihat ya untuk chartnya ya, chartnya sudah apa. Ini ada support di arah sini ya, di arah sini. Kalau kita lihat kemarin, historical kemarin tuh dia pernah naik ya sampai 28%. Berikutnya masih naik ya, kemungkinan besok itu naik ya, tapi nggak tahu apakah nanti ditutup merah. Cuma ini sebenarnya sudah break di resistnya ya. Nah, ada potensi naik. Setelah itu apakah kemungkinan nanti akan turun lagi kayak gini ya. Nah, setelah itu nanti setelah sideways begini terus naik lagi setingkat gitu ya, kemungkinan seperti itu. Ataupun sekarang yang kedua tuh bisa langsung jalan kayak gini ya. Cuma kalau lihat yang ke belakang tuh tetap ini ya, naik turun gitu ya. Kita akan coba tarik dia tuh posisinya sekarang tuh di area sini ya. Nah, di area sini ya. Nah, kita lihat ya. Ini kalau kita belakang sama ya guys ya, dia naik dulu, setelah itu situ gini, setelah itu naik panjang gini ya. Nah, itu dia bahkan ini naiknya nggak terlalu tinggi ya, nggak arah ya. Nah, lihat ya, scan-nya sudah apa. Iya, bahkan ketika dia ini nggak ditandai dengan naik tinggi ya, naik tinggi ini ya, setelah itu dia ambil lagi balik ke gini, baru dia naik lagi gitu ya. Nah, jadi
sangat jarang ya dia naik gini. Artinya nanti tetap akan di ombang-ambing, setelah itu akan tinggi gini kayak gitu ya. Setelah tinggi turun lagi stepnya, terus naik lagi, turun lagi stepnya gini ya. Ya rata-rata ke high ini yang bikin high baru, setelah itu turun ke high sebelumnya, setelah itu bikin high baru, turun ke high sebelumnya kayak gitu ya. Nah terus seperti itu. Nah taginya mungkin seperti itu guys ya. Kalau kita lihat ke belakang historinya kemungkinan masih naik ya, walaupun nanti ditutup merah kayak gini ya. Nah, jadi sekali lagi emiten ini sangat tipis ya guys, sangat tipis. Jadi kalau masuk di sini harap disesuaikan aja ya, disesuaikan aja untuk ininya. Untuk budgetnya jangan terlalu besar, nanti besar-besar malah bingung mengeluarinya. Jadi secukupnya saja. Lebih seperti itu guys ya untuk analisanya. Kalau kita lihat pakai historical ke belakang masih ada potensi naik ya. Nah seperti itu, walaupun nanti itu merah karena sangat jarang ya kemungkinan ya dari skenario-nya ya. Kalau yang belakang tadi dia akan merah dulu, setelah itu akan naik lagi ya, setelah itu akan kempes ya, jadi bikin upper shadow dan lower shadow. Itu kemungkinan kalau menurut saya kemungkinan nanti akan naik ya, setelah itu akan turun lagi, dia akan bikin base kayak gini, situ lagi, setelah itu dia akan naik lagi gitu ya. Nah kalau di sini lebih baik nyopet aja ya guys ya, nyopet aja dengan secukupnya ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jangan lupa cek kembali ya, kalau cocok silahkan dimasukin wishlistnya, kalau tidak cocok ya abaikan. Lagi ya untuk kamera ini sudah naik ya sekitar 46% ya kalau kita lihat dari support rendahnya ini ya. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Kalau ada pertanyaan, kalau ada request silahkan aja ditulis di komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.